Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semuanya semoga akan selalu mendapatkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, topik bahasan kita adalah penggunaan konsep limit fungsi dalam pemecahan masalah sehari-hari anak-anak. Nah, langsung saja standar kompetensi hari ini, standar kompetensi kali ini adalah menggunakan konsep limit fungsi dan turunan fungsi dalam pemecahan masalah. KD-nya adalah menjelaskan secara intuitif arti limit fungsi di suatu titik terhingga dan tak terhingga menggunakan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu fungsi aljabar. Lalu adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat menjelaskan arti limit fungsi di suatu titik terhingga dan tak terhingga, menghitung limit fungsi aljabar dan trigonometri, penggunaan sifat limit fungsi untuk menghitung bentuk tak tentu limit fungsi aljabar dan trigonometri. Lanjut saja, mengapa kita harus belajar limit anak-anak? Nah, limit ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di dalam belajar matematika ini sangat penting untuk benalar matematis. Kemudian dapat membantu kita dalam memahami bidang-bidang kajian lain seperti mata pelajaran fisika, kemudian kimia, biologi, teknik, ekonomi, dan lain-lain. Berikutnya materi kita adalah pengertian limit, definisi limit, menentukan limit fungsi, dan terakhir adalah teorema limit. Pengertian limit ini coba kita lihat pada gambar. Amati arah terbang dua ekor burung yang menuju sangkar dari arah yang berbeda. Jika kita aplikasikan dalam bentuk matematis kalkulus, maka dari tiang sangkar ini sebagai garis X sama dengan C. Jejak terbang burung identik dengan grafik fungsi Y sama dengan Fx. Jarak kedua ekor burung semakin dekat ke sangkar atau mendekati C, maka ketinggian burung pada saat tiba dalam sangkar kita misalkan L. Maka dalam limit ini ditulis limit X mendekati Cfx sama dengan L. Lalu, definisi limit ini secara intuitif mempunyai arti bila mana X dekat tetapi berlainan C, maka Fx-nya dekat dengan L. Seberapa dekatnya? Untuk memperjelas masalah ini, perhatikan grafik fungsi Fx di kolom sebelah kiri anak-anak. Pada gambar itu kita lihat, jika X mendekati C baik dari kiri maupun dari kanan, maka Fx akan semakin mendekati L. Jadi, definisi limit ini jika dikatakan sebuah fungsi punya limit, jika pendekatan limit dari kanan maupun dari kiri itu sama. Hingga dari kiri ini dilambangkan limit X mendekati C pangkat negatif, ini harus sama dengan limit mendekati C pangkat positif anak-anak. Ini adalah definisi limit. Contoh, perhatikan bagaimana kalau dengan limit tak hingga 1 per X. Nah, kita lihat ini, limit tak hingga ini akan mendekati ke suatu titik yang mana dia pendekatannya itu tidak terhingga, artinya dia menghampiri. Dengan pendekatan X positif tanpa batas dan negatif tanpa batas atau tak hingga, maka kita lihat perolehan limitnya adalah 0 anak-anak. Jadi limit X mendekati tak hingga 1 per X ini sama dengan 0. Jadi dia tidak akan pernah sampai kepada suatu titik, melainkan dia akan mendekati atau menghampiri. Nah, ini adalah limit fungsi aljabar dari peta konsepnya. Jadi start, kemudian menuju ke substitusi X sama dengan C, lalu bentuk tak tentu, maka iya atau tidak. Kalau tidak, maka kita lanjutkan menghitung. Kalau iya, lakukan kita menggunakan cara faktor atau merasionalkan bentuk akal lalu hasil. Nah, contoh yang keempat ini contoh soalnya. Tentukan nilai limit X mendekati 3, X mendekati 1, fungsinya adalah X pangkat 3 dikurangi 1 dibagi X min 1. Untuk soal A dan B, jika dilakukan substitusi, ketika X-nya ini kita ganti 1, maka hasilnya 0 per 0, maka kita menggunakan cara faktor. Jadi cara faktor ini kita ambil dari X min 1, kemudian yang bawah karena penyebutnya adalah X min 1, maka ini kita bisa eliminasi. Sehingga kalau kita eliminasi karena penyebut dan pembilangnya ini ada yang sama, tinggal kita ambil X pangkat 2 ditambah X ditambah 1. Nah, setelah ditentukan X pangkat 2 ditambah X ditambah 1, maka langsung bisa kita substitusi X-nya dengan 1. Sehingga ketemu hasilnya adalah 3. Nah, kalau merasionalkan bentuk akar,
Jadi kalau yang kedua ini X dibagi 2 dikurangi akar 4 dikurangi X ini sama dengan, nah kita tinggal mensubstitusikan, mengalihkan dari bilangan sekawannya. Jadi 2 dikurangi akar 4 dikurangi X ini kalau kita sekawankan, tanda negatifnya jadi positif. Maka X dikali 2 ditambah dengan akar 4 dikurangi X. Ya, sehingga nanti setelah kita kalikan, maka akan berupa hasil 2 ditambah 4. Nah, ketika nanti akan ada yang sama, bisa kita eliminasi atau kita hilangkan. Setelah itu, maka limit X mendekati 0-nya diganti, X-nya diganti 0. Sehingga ketemu hasilnya 4. Nah, jadi seperti itu. Jadi anak-anak nanti kalau mensubstitusi bentuknya 0 per 0, maka akan ketemu bilangan limit tak tentu. Maka kita akan bisa menyelesaikan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara faktor, yang kedua dengan bentuk akar. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan beberapa latihan soal dan kemudian anak-anak bisa mengerjakan, mengevaluasi, kemudian diselesaikan sampai selesai. Demikian topik bacaan kita hari ini. Pak Diko akhiri pertemuannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.